Selamat pagi saudaraku, selamat berjumpa dengan renungan singkat yang saya ingin bawakan pagi ini. Kita telah memasuki tahun baru dan karena itu saya ingin mengangkat tema tahun baru, semangat baru. Saya dasari dari Kejadian pasal 45 ayat 27-28. Demikian bunyinya. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Saudara sekalian, saya ingin mengawali dengan sebuah fakta di negeri tercinta bahwa negeri tercinta merdeka tahun 45 dengan perjuangan yang keras melawan penjajah dan para pejuang hanya memakai bambu runcing berhadapan dengan penjajah yang memakai senapan. Mengapa yang pakai senapan dikalahkan oleh bambu runcing? Senapan bisa membunuh musuh dari jarak jauh tanpa bisa dihindari. Bambu runcing harus dari jarak dekat dan kasat mata kalau dilemparkan kepada seseorang, orang bisa menghindar. Tapi mengapa yang bawa senapan dikalahkan? Karena para pejuang berjuang dengan semangat yang membara. Semangat begitu penting. Dalam teks yang kita baca, kita melihat Yakub yang sudah sangat tua, yang sedang mengalami kesusahan berkepanjangan. Pertama karena yang dia tahu, Yusuf anak yang dikasihi itulah mati oleh karena laporan dan rekayasa dari anak-anaknya yang lain. Kemudian dia juga menghadapi situasi yang rumit karena pada zaman itu ada kelaparan yang sangat masif, yang luar biasa. Sampai anak-anaknya harus pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Situasi itu tidak mudah untuk Yakub menghadapi karena ada anak-anak yang banyak. Di samping itu juga Yakub sebenarnya menghadapi kesulitan karena salah satu istri yang paling dicintai meninggal dunia pada waktu melahirkan Benyamin. Dan situasi itu membuat seolah-olah Yakub pasrah dengan keadaan, hilang semangatnya. Namun dalam teks ini kita membaca anak-anaknya kemudian bercerita tentang apa yang dikatakan Yusuf, anak yang dicintai yang dia pikir sudah mati itu. Dan juga setelah dia mendengar itu dan melihat kereta-kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemput dia dari Mesir itu, maka teks kita berkata, bangkitlah semangat Yakub. Dan kemudian dia semangatnya yang bangkit itu membuat dia punya keinginan, keberanian, tekad untuk pergi jauh, pergi ke Mesir. Dia bilang, aku cukuplah itu. Karena apa? Karena anak yang disayang itu ternyata masih hidup. Nah, dia bilang, aku mau pergi ke sana melihatnya sebelum aku mati. Saudara sekalian, semangat itu menentukan masa depan seseorang. Di tahun yang baru ini, betapa pentingnya kita bersemangat menghadapi situasi, bersemangat untuk hidup walaupun situasi yang kita alami, yang kita hadapi. Mungkin tidak mudah, mungkin prospek atau masa depannya tidak cerah, tetapi kalau kita punya semangat, pasti ada masa depan. Karena itu, saudara, kita harus menjadi orang yang bersemangat. Bersemangat memang idealnya disertai dengan kalkulasi, dengan pikiran-pikiran yang cerdas. Jangan hanya okol orang Jawa bilang, tapi juga harus sering akal sehingga kita punya masa depan. Saudaraku, mari kita bersemangat menghadapi tahun baru karena kita punya Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong kita. Sekali lagi selamat tahun baru. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kami. Terima kasih karena kami belajar dari Yakub. Sekalipun dirundung oleh situasi yang rumit, dia bangkit semangatnya. Betapa pentingnya semangat dalam hidup ini. Tolonglah kami semua bersemangat menghadapi kehidupan. Tolonglah kami bersemangat untuk menghadapi kesulitan. Tolonglah kami supaya kami melangkah ke depan dengan keyakinan Immanuel. Tuhan menyertai kami. Berkatilah gerejamu, berkatilah umatmu, berkatilah negeri kami Indonesia yang makin dekat dengan hari pemilihan umum dan pemilihan presiden. Suasana politik yang kadang-kala memanas, supaya tetap terjaga, terpelihara, negeri yang aman, tentram, negeri yang memberi masa depan. Tuhan, terima kasih, ini doa kami. Amin. Selamat pagi.